Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kita sekarang hari Minggu. Kita bersama Bu Suherna dan juga staf dari Jack Law Millennial, kantor kuasa hukum yang bekerja sama dengan yayasan guys. Nah, banyak banget yang menanyakan terkait kasus Bu Suherna. Jadi harus digarisbesari, kita menangani kasus Bu Suherna bukan diam ya mas, tapi kita pun bergerak mencari cara agar semua ini diproses dengan baik gitu ya, sesuai dengan kemauan dari kalian semua gitu. Karena mungkin kalian sedikit banyak sudah banyak yang tahu terkait Bu Suherna, sudah kita berikan kesempatan ya, setelah adanya tanda tangan dia berjanji tidak akan melakukan hal tersebut lagi, tapi ternyata beliau melakukan lagi dan melakukan lagi. Jadi setelah dimaafkan sudah melakukan sebanyak 2 kali. Yang satu di rumah sakit RSUD Cengkareng, betul ya Bu? Oh Kalideres, oh oke, Kalideres, dan satu lagi di rumah sakit Seci. Jadi prosesnya mungkin pihak dari Mas Yandi selaku dari Jack Law Millennial boleh menceritakan seperti apa. Dan mohon maaf ini ada pengacara yang berhalangan hadir. Jadi mungkin perwakilannya dari Mas Yandi sebagai staf dari Jack Law. Oke, ya untuk yang terakhir kita tanganin ini tahapannya sudah masuk ke pihak Dinsos. Karena untuk pihak kenapa harus Dinsos? Karena ini kan ada sangkut pautnya dengan anaknya yang dibawa, ya, eksploitasi anaknya. Yang sudah dibawa-bawa ke tindakan-tindakan yang di luar jalur yang seharusnya sebagaimana mestinya. Untuk dari pihak Dinsos, yayasan mendapatkan atensi nih dari Dinsos DKI Jakarta, utamanya demi kepentingan terbaik bagi anaknya Nyonya Suherna. Lalu Dinsos akan menjadwalkan pada tanggal 4 Juni untuk proses asesmen untuk anaknya, berikut nanti selanjutnya untuk ibunya mungkin. Lalu untuk hasil asesmennya akan dikembalikan pada pihak yayasan untuk apakah selanjutnya akan tetap memproses Nyonya Suherna sesuai aturan yang berlaku atau tidak. Untuk selanjutnya lagi, pada prinsipnya Dinsos fokus untuk kepentingan terbaik bagi anaknya maupun proses hukum berjalan. Oke. Gitu sih. Oke, jadi secara garis besar nanti akan ada dari dinas sosial pendampingan untuk bikin laporan kepolisian. Kepolisian. Oke, guys. Jadi kenapa kemarin 2 kali bukannya ditolak ya Mas, tapi lebih di mana harus mendapatkan ACC atau approvement dari dinas sosial terkait Bu Suherna gitu. Kenapa? Karena ini kan posisinya ada objek atau alat yang dipakai untuk mengeksploitasi pekerjaan penipuan yang dilakukan oleh Bu Suherna ke rumah sakit lain gitu. Makanya nggak bisa secara personal kita nih, misalnya kita menjadi korban ya Pak, melaporkan tanpa adanya bukti. Karena kenapa? Aku sedikit cerita, Bu Suherna ini mainnya licin banget dan bersih banget. Kenapa tidak ada transferan guys? Ya, jadi transferannya pun atas nama anaknya, betul ya, Pak? Gitu, transferan atas nama anaknya. Jadi, apabila kita tetap menjalankan ini semua yang kena anaknya, gitu guys. Walaupun mungkin atas nama Pika dan juga siapa? Satu lagi yang kedua, Arifah itu mungkin ya, aku nggak tahu, ini dugaan aku aja, mungkin tidak tahu terkait kerjaan ibunya, tapi tetap anaknya nanti seolah-olah kena dan bersinergi ya dalam melakukan penipuan ini gitu. Jadi aku nggak mau anaknya ikut kena juga karena ini yang dilakukan sama Bu Suherna. Jadi Bu Suherna harus bertanggung jawab atas kesalahannya gitu guys. Nggak ada transferan guys. Jadi kalau ada orang mau bantu kursi roda, orangnya tuh beli dikasih ke Bu Suherna, sama Bu Suherna dijual lagi ke orang, kan nggak ada bukti gitu. Nah ini nggak patut dicontoh ya guys, jangan dicontoh sekali lagi gitu. Ini aku hanya menceritakan setransparansi mungkin proses yang berjalan. Jadi nggak segampang itu kita untuk ngebawa Bu Suherna. Kenapa Bu Suherna sampai saat ini kita amankan ya Mas ya, mungkin di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan di Rumah Aman ini, karena kalian sudah tahu Bu Suherna sudah dimaafkan tapi 2 kali melakukan. Jangan sampai nanti akan ada korban lagi, dan saya pun jadi merasa tidak nyaman dalam arti kayak saya dihubungi dari DM Instagram
Tanovi ini Bu Suherna dari rumah sakit ini, Tanovi ini Bu Suherna dari rumah sakit ini. Jadi saya was-was gitu sebagai orang yang saat ini memproses Bu Suherna gitu ya. Jadi itu ya Mas Yandi prosesnya. Dan mungkin ada penambahan lainnya? Sambil kita menunggu proses berjalannya lagi nih, kita menunggu dari panggilan dari pihak Dinsos sekarang. Tanggal 4 Juni teh. Oke, tanggal 4 Juni Dinas Sosial akan datang ya? Datang untuk mengasesmen. Untuk mengasesmen ke tempatnya Bu Suherna saat ini, gitu ya, itu di yayasan kita. Oke, jadi nanti akan di asesmen Bu Suherna dan juga anaknya. Dan Bu Suherna ingat tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Kabur. Bukan, tidak boleh berbohong. Jadi pada saat tanggal 4 Bu Suherna ditanyain, Bu Suherna akan mengakui nggak semuanya? Iya. Ya. Akan mengakui tanpa adanya ngada-ngada lagi. Kayak waktu itu Ibu cerita, saya nanya A, Ibu jawabnya Z, itu nggak boleh ya. Jadi Ibu mengakui apa? Ya, perbuatan saya. Perbuatannya sudah Ibu lakukan. Iya. Jadi kalau misalnya ditanya, Ibu sudah berapa banyak yang sudah Ibu tipu? Banyak sih, saya kan namanya nggak sekolah, jadi nggak tahu ini tanggal. Oke. Jadi satu hari berapa orang yang Ibu tipu? Paling banyak? Ya paling kalau ada yang ngasih ya 300. Bukan, paling banyak berapa orang yang Ibu tipu? Ya 4 orang. 4 orang. Sampai katanya Ijal pernah cerita 8 orang dalam satu hari. Iya, kalau misalnya nggak dapat duit gitu kan, kadang-kadang nggak ada yang ngasih, ada yang enggak, Kak. Jadi secara pendapatan Ibu paling banyak satu hari bisa 2 juta ya? Enggak juga. Enggak, paling banyak. Ya, paling banyak. Paling banyak 1.500.000 kan, ada yang ngasih 2,5, terus ada yang ngasih 300, ada yang ngasih itu per hari ya Bu ya? Iya. Oke, per hari. Jadi kalau misalnya Ibu nge-mall pun, Ibu nge-mall bukan main ya, Ijal, tapi sekalian main ini prosotan, kami kan ada mani bola juga gratis. Tapi tujuannya tetap untuk menipu orang, betul ya? Ya Ibu nggak apa-apa mengakui aja. Jadi kalau misalnya tanggal 4, jangan dirubah lagi nih jawabannya ya Bu. Gitu, tetap Ibu harus konsisten. Nanti kita tetap dampingin sih Pak. Jadi tetap saya akan dampingi Bu Suherna. Kenapa? Karena yang tahu ceritanya saya. Dari awal sampai akhir saya tahu. Dan saya ini tipe orang ketika orang cerita itu saya mengingat gitu. Jadi kayak dia bohong sedikit, kita ada rekamannya gitu. Jadi Bu Suherna udah nggak bisa bohong lagi, oke? Terus paling banyak orang waktu itu 13 juta ya Bu ditipu? Iya. Ya, betul ya. Ya. Oke. Berarti intinya Bu Suherna, saya minta tolong ketika tanggal 4 datang dan mungkin nanti akan ada peninjauan ya Pak. Setelah itu akan ada laporan dari Dinas Sosial. Jadi Dinas Sosial alhamdulillah berkolaborasi membantu ini sampai selesai. Jadi jangan dikira segampang itu ya guys. Pokoknya kita menjalankan semua by proses. Dan Bu Suherna nanti pada saat proses berjalan hukumnya, Ijal pun akan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah gitu. Dalam arti mungkin akan diurus dan dirawat apabila keluarganya tidak mampu dan tidak bersedia. Betul ya Pak? Jadi kalau misalnya terkait anak ini, misalnya anak Ibu sedang berproses soal hukum, nanti akankah ada saudaranya kanan, saudara kiri, atas, bawah, biasanya gitu guys. Jadi ketika semuanya bilang oke, faktor ekonomi kita tidak mampu menyerahkan ke negara dan pemerintah untuk dirawat, itu akan ada tanda tangannya. Agar apa? Agar tidak disalahkan gitu. Jadi kalau ada apa-apa, yang jelas kalau untuk saya pribadi sih, saya pengennya di keluarga ya Pak. Tapi di satu sisi saya udah tanya sama anak-anaknya Mbak, bahwa keluarganya tidak mampu dan tidak bersedia untuk merawat Ijal, karena anak yang pertama juga punya anak kecil, yang kedua juga hidupnya maaf di jalan dengan cara mengemis ngamen gitu. Terus kakaknya Bu Suherna juga faktor ekonomi, katanya tidak mau merawat dan udah nggak mau ada urusan lagi terkait Bu Suherna. Jadi udah nggak ada lagi guys orang yang mau merawat Ijal. Nggak mungkin kan Ijal kita
taruh di jalan aja, dia punya hak untuk sekolah, dia punya hak untuk mendapatkan kasih sayang juga, walaupun bukan sama ibunya gitu. Mungkin akan lebih baik tinggal di panti atau yayasan kalau untuk saya pribadi ya, karena kasih sayang itu ketika jatuhnya sudah seperti ini, itu udah bukan murni kasih sayang lagi, tapi sebagai alat mencari uang untuk dirinya sendiri. Karena hak anak aja ketika main tidak diberikan, malah dia berusaha nipu juga dengan cara anaknya Mbak yang main bola itu suruh diam, terus nggak boleh ngomong apa-apa, kalau dibilang sakit tetap harus berakting. Jadi ya nge-mall pun nggak bisa main seperti anak normal lainnya gitu loh. Jadi ya kesian ya mental anaknya seperti apa. Dan jujur selama beberapa minggu Ijal tinggal di tempat kita kira tuh dia masih bisa kita handle, tapi ternyata Masya Allah guys, nakalnya luar biasa. Mulai dari ngisengin ODGJ, terus kayak maaf ya, tidak sopan mengambil barang yang bukan miliknya, kayak contoh makanan, minuman. Kan kita diajarin etika sama orang tua gitu, dan saya harap sih mungkin akan diterapkan ke anak-anak kalian juga ya guys gitu. Karena ketika udah menjadi didikan yang nggak kekontrol sama orang tua, itu akan jadi seperti itu ya. Jadi kayak masa orang lagi tidur diisengin sama Ijal ODGJ loh guys gitu. Ini kan konteksnya yayasan kita merawat ODGJ, jadi kalau kita yang sehat, kita yang normal, Ade jangan gitu ya sama ibu itu gitu kan, itu lagi sakit. Enggak, usahanya diam aja, malah ketawa-tawa malah ya kan ya Bu. Gitu ya, saya dapat laporan dari TIIS, betul kayak gitu ya. Paling ya gitu sama Bu ini apa namanya, Atika masuk ke bercanda gitu. Suka dijailin juga sama Markona, sampai Markona tadinya betah di yayasan kita guys, sampai finally dia minta pulang ke Semarang, ke Kendal. Karena mungkin nggak kuat juga sama Ijal, jadi kayak sengaja dibikin nggak betah, tapi tenang, kita nggak akan melepas Bu Suhena dan juga anaknya gitu. Nah, Mas boleh tanya nggak, waktu pada saat proses dinas sosial kemarin responnya seperti apa? Nah, kalau untuk respon mereka sangat ingin membantu sih, karena kebetulan kan berita ini kan udah lanjut viral juga, betul ya. Nah, jadi mereka ingin berkolaborasi juga sih sama kita juga. Pokoknya intinya sih atensinya sangat bagus sih. Oh Masya Allah. Ya. Karena aku nggak datang ya Mas kemarin gitu, aku perwakilan karena aku di Cirebon guys, waktu itu bantu Ade Arya gitu. Makanya nanti pada saat berkolaborasi sampai ini selesai akan kita follow up bersama dinas sosialnya gitu guys. Karena kemarin intinya waktunya timingnya nggak tepat lah, itu pun mendadak ya, kita disuruh datang ke sana, terus kita tidak ada record juga, kita hanya foto-foto sebagai dokumentasi aja gitu. Tapi yang jelas proses Bu Suherna sampai detik ini masih berjalan, saya pastikan ya guys gitu. Jadi aku sampai dikejar-kejar di Instagram, diserbu sama netizen guys. Aku menjelaskannya seperti apa, karena bukan ranahku, karena yang bisa mengklarifikasi pada saat datang ke dinas sosial hanya dari Jacklow Millennial dan juga perwakilan dari yayasan waktu itu Arbi gitu. Dan dari dinas sosial pun aku belum berhubungan secara langsung, makanya tanggal 4 insya Allah kita semua kumpul dan bisa mendapatkan klarifikasi langsung dari dinas sosial tersebut ya guys gitu. Nah oke, Mas mungkin ada yang ditambahkan lagi terkait Bu Suherna ini, kira-kira ini pasal berapa ya? Jadi kalau ditanya soal pasal, kita akan kemungkinan kita akan melaporkannya untuk eksploitasi anaknya dulu. Oke. Mungkin dari pelaporan soal eksploitasi anak ini dia akan merembet ke bawah apa aja yang udah dia lakukan ke anaknya tadi, dan tindakan buktinya juga ya, tindak pidana apa aja yang udah dia lakukan. Jadi untuk bukti kita sekarang dalam tahap mengumpulkan seluruh bukti untuk bisa kita laporkan juga ke pihak berwajib. Oke, tapi yang jelas buktinya udah cukup kuat sih ya Mas. Itu mulai dari rekaman suara, mulai dari video, terus bukti transfer, udah gitu apalagi sih?
Apalagi sih Mbak? Oh, DM dari netizen waktu pertama kali ngelihat Bu Suherna di rumah sakit Cengkareng. SUD Kalideres. Oh, Kalideres, sorry, di rumah sakit Kalideres. Nah, di videoin, difotoin terkait Bu Suherna. Terus tidak tercatat Bu Suherna di situ adanya pendaftaran ya. Kan kalau orang sakit datang, terus kita daftar. Adanya pengecekan, kalau emang disuruh rujuk lagi, pasti kan ada hasil dari dokternya ya. Ini nggak ada. Dan dia sudah mengakui bahwa emang mencari korban ya Bu ya, untuk ditipu, tapi nggak dapat. Iya. Nggak dapat. Terus akhirnya ibu keluar. Pas pulang naik ojek nyari kerompongan. Terus nyari ojek yang gratis juga. Iya. Jadi jual kisah sedih lagi. Iya, cuman saya bilang Pak, saya nggak ada uang. Nah, sambil agak nangis ya. Memang di bangun sakit dari rumah sakit Cengkareng kan, baru bangun sakit itu Kak. Bangun sakit maksudnya? Baru dirawat kan, waktu itu kan pas kakak pulang kan saya baru pulang dari rumah sakit. Maksudnya? Saya kan dirawat, waktu itu kan karena sakit lambung saya kan kronis, jadinya pas kakak belum sampai ke rumah kan saya cek ke SUD Kalideres buat perpanjang rujukan, itu baru bangun sakit doang. Itu masih lemes juga itu pas. Bu, tapi kan ibu tidak terdaftar di sana. Iya. Dan CCTV rumah sakit pun sudah menjelaskan ibu tuh nggak ada daftar dan adanya pengecekan sama dokter. Ya, kenapa tukang loketnya itu namanya kita kan nggak sekolah gitu kan, maksudnya kenapa dikasih rujukan kalau misalnya ini? Oh, nggak ada tulisannya kok rujukannya. Ya kenapa dikasih gitu? Ada ngomong Bu, kok kontrolnya di sini, harusnya di rumah sakit Cengkareng kan ibu dirawat di rumah sakit. Enggak, tujuannya kan ibu udah mengakui kemarin ya Mbak. Ya. Mbak udah ngaku di video, udah direkam kok Bu gitu Ya. bahwa ibu nggak ada alasan sakit. Ibu berusaha menipu orang pada saat itu, terus tidak dapat kata ibu. Betul ya guys? Pas itu naik ojek nggak gratis. Iya, jual kisah sedih lagi supaya gratis gitu. Ya, cuman pas pulang nyari kerompongan. Bukan, oke. Pertanyaan saya, ibu tidak sakit kan? Jadi ibu berusaha menipu. Ibu harus sama dong jawabannya dong. Iya itu enggak Kak, baru bangun sakit doang. Baru bangun sakit. Enggak, memang baru bangun sakit doang Kak. Demi kalau tanya ada rumah sakit Cengkareng ada dirawat saya. Aku masih ingat pertama kali yang Iya. sakit aku. Iya. Dia bilang sakitnya Hepatitis Enggak, katanya. itu mah lambung beda lagi. enggak. Kalau di rumah sakit SUD Kalideres, memang saya dibangun sakit. Udah Tapi- baru pulang dari rumah sakit Cengkareng. Iya, tapi ibu kan di sana nggak dirawat, nggak diperiksa sama Kalau di rumah sakit dokter. Cengkareng dirawat. Pas dapat kamar di lantai 6 nggak salah, saya minta pulang, belum sehat banget, saya minta pulang sama dokternya. Kapan tuh? Tanggal berapa anak saya yang nomor yang pertama tuh dia tahu. Bukan, waktu saya sebelum datang ke rumah sakit mana? Rumah sakit Cengkareng dirawat, yang si Pika ngomong HP-nya digades sama tuang bubus, saya dirawat di rumah sakit Cengkareng. Bukan, ini kan pertanyaannya waktu yang kemarin ini udah saya maafin, yang terakhir saya maafin, terus ibu difotoin sama orang pakai celana yang sama, pakai baju yang sama, inget gak? Oh iya, yang Nah pakai itu yang saya lagi bahas, itu yang lagi dibahas. Ibu kan nggak sakit kan? Waktu di yang kedua itu udah yang saya maafin nih, udah damai nih ya kan? Tapi ibu melakukan lagi. Betul ya? Iya. Nah itu ibu mau menipu orang kan? Iya, cuman kan kita kan Nggak dapet. cuman pas itu naik ojek Pak, naik ojek ya kita nggak ada duit kan. Ibu, Ya udah. ibu maaf ya, ibu bukan ODGJ ya, ibu bukan sama kayak siapa Mbak Atika ya yang kita rawat, bukan kayak Bu Atika. Ada gangguan mental, ibu sehat kok ya, Ya, ibu tidak memang ada. kakak belum Sebentar, tahu. saya ngomong dulu, ibu tahu sopan ya gitu. Jadi sudah dicek di salah satu rumah sakit di Jakarta Timur secara screening semuanya ya guys, tidak ada sakit hepatitis B, katanya dia ngaku hepatitis, tidak ada, alhamdulillah Ya, ya, memang sehat. nggak ada Terus tidak ada gangguan jiwa juga, alhamdulillah sehat. Maaf ya. Harusnya ibu bersyukur gitu ya, bukan malah seolah-olah ibu giran posisi kayak gini sok linglung, sok apa Enggak Kak, dibuat-buat. memang terus terang yang lebih tahu masa kecil saya, abang saya nomor 6. Iya, Saya Bu. dulu sakit panas waktu kecil, mas nempel ini waktu sakit panasnya. Ini sakit panas waktu kecil nempel Pak. Jadinya kata orang tua mah sisa hidup lah, kalau dibilang sisa hidup lah.
Iya, yang kisah saya tuh abang saya yang nomor 4 di warung pojok Leman. Gitu, jadinya saya dari sini nempel gitu Pak, waktu masih kecilnya nempel. Jadinya kalau orang tua dulu mau hidup mau mati itu namanya sisa hidup. Jadinya gitu Pak. Ya namanya orang juga kayak saya juga ada sisa hidupnya Bu. Kita nggak tahu meninggalnya kapan. Saya kan mata doang, kata saya diceritain sama abang saya, cuman mata doang mendelik gitu Pak. Jadi badan saya menempel. Ini semua nih bekas waktu kecil. Nempel. Ini bukan ini. Nih sisa hidup beruak dulu. Sisa hidup apa sih Bu? Saya nggak paham. Yang manusia juga pasti ada sisa hidupnya. Entah seminggu lagi, entah 3 hari lagi. Kalau nggak percaya, tanya. Iya kakaknya. Udah Bu, sudah. Bukan anak nanya. Bu, sudah ditelepon sama Pika. Nanti Iya. Pika datang. Kalau Pika kan beraninya sama Uwa yang perempuan. Ini mah Uwa yang laki. Cowok tahu. Sulaiman. Sudah dengerin kata-kata saya. Semua keluarga ibu, kakak ibu, siapa semua terkait keluarga ibu. Bu. Udah nggak mau ada yang ikut campur. Saya ingat waktu masa kecil saya, orang tua masa hidupnya lu bakalan jadi bola-bola sama saudara, karena kan saya masih kecil belum tahu bakalan bola-bola tuh jadi apa. Oh iya, sekarang saya tahu sama saudara diginiin, dibuang ke sono ke sini. Oh iya, saya baru ngeh. Orang tua dulu kan waktu masa hidupnya cerita, gua kasihan nanti kalau nggak ada umur gua, lu bakalan jadi bola-bola. Apaan sih mah jadi bola-bola? Kata saya pikir bola itu buat ditendang. Pas saya pikir, oh iya, sama saudara diginiin gitu. Jadi intinya Pak, diklarifikasi juga sama pihak keluarga udah nggak mau ikut campur. Jadi minta untuk tidak dilibatkan. Tapi apabila dibutuhkan tanda tangan terkait ijal untuk diserahkan, mereka bersedia semua. Gitu. Jadi mungkin aku baru jelaskan di sini ya Mas Yandi ya. Keluarganya udah nggak ada yang mau karena komunikasi selama ini sama saya, sama Mbak Rofiko, dan sama Mas Arbi. Gitu. Jadi kalau mau ditemuin boleh dekat rumah Bu Suherna juga. Rumah kakaknya nggak jauh dari situ lah. Gitu. Nggak jauh dari situ. Gitu. Boleh tanya juga sama warga sekitar, banyak yang kenal sama beliau. Kemarin sempat aku mau temuin, aku bilang boleh datang ke sini gitu. Terus karena kan awalnya bilang terkait ongkos, nggak apa-apa, saya transferin. Saya bilang berapa, sebutin nggak apa-apa. Nanti saya transfer, tolong datang ke sini. Karena ada draft yang harus ditandatangan kan terkait ijal gitu kemarin. Terus dia tidak bersedia kalau harus berurusan sama Bu Suherna lagi. Jadi kalau mau datang ke sana, tapi jangan ketemu sama Bu Suherna. Gitu. Betul ya Mbak? Seperti itu, klarifikasi dari pihak keluarganya. Jadi ibu jangan nyebut-nyebut nama keluarganya lagi, karena katanya pihak dari keluarga nggak mau disangkutkan. Saya sih udah pasrahkan.